Halo teman-teman Universitas Cyber Asia, perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini akan membawakan presentasi mengenai pengaruh ICT literasi dalam pola komunikasi pembelajaran online. Di kelompok 8 dengan saya Lutfi Syahnas Nadia, ada rekan saya Siti Muniro, Siti Salsabila, dan Tuti Herlina. Kita mulai dari abstrak. Salah satu aspek terpenting untuk menunjang kebutuhan dalam perkembangan zaman adalah teknologi informasi. Hal itu akan membuat orang menggunakannya lebih mudah dan lebih efektif. Berkembangnya ICT tidak menjadi halangan bagi pengguna untuk menggunakan sistem informasi yang tersedia. Universitas Cyber Asia merupakan salah satu instansi pendidikan yang mengutamakan dalam bidang pendidikan teknologi informasi sebagai jalur pembelajaran. Penerapan dari teknologi informasi tersebut adalah sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung aktivitas para mahasiswa dalam kebutuhan suatu informasi. Salah satu dari informasi yang digunakan mahasiswa tersebut adalah e-learning. E-learning merupakan bentuk pembelajaran atau pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, video atau audio broadcasting, video atau audio conferencing, CD-room secara langsung dan tidak langsung. Berikut kita masuk ke pendahuluan dari tugas ini. Seperti kita tahu, perkembangan zaman merubah banyak aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam pola komunikasi. Era digital saat ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek komunikasi. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang merebak pada tahun 2019 lalu, merubah cara kita berkomunikasi. Semua kegiatan secara tatap muka harus dibatasi dan beralih ke online. Tingkat literasi atau pemahaman ICT diperlukan guna kelancaran proses pembelajaran tersebut. Berbagai institusi pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, mengandalkan ICT yang salah satunya yaitu jaringan internet yang memiliki aksesibilitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menciptakan konektivitas untuk membangun interaksi pembelajaran secara online. Unsia adalah sebuah perguruan tinggi yang hadir menawarkan proses perkuliahan dengan sistem pembelajaran berbasis cyber atau full online guna mendukung perubahan pada era globalisasi yang serba digital. Kemampuan ICT atau ICT literasi menjadi kebutuhan pokok dasar yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa demi kelancaran proses belajar mengajar berbasis online. Jadi untuk tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama itu studi literatur. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Lalu yang satunya ada komunikasi. Komunikasi adalah ketika seseorang, beberapa kelompok orang, ataupun kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Lalu selanjutnya ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini dapat memberikan umpan balik secara langsung dan cepat, baik melalui komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya terakhir ada pola komunikasi. Pola komunikasi ini merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi, dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. Terus selanjutnya ada ICT literasi. Information and Communication Technology ini merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di mana kedua hal ini saling berhubungan, terutama di era globalisasi yang serba digital. Pengetahuan atau literasi ICT ini merupakan modal dasar dari masyarakat. Dalam hal ini khususnya para tenaga pengajar dan peserta didik untuk mengoptimalkan pemanfaatan ICT. Lalu dalam ICT ini juga ada online learning, di mana rangkaian akap digunakan khususnya setelah era COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang semula harus dilaksanakan secara tatap muka, kini bisa dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh, di mana antara tenaga pengajar dan peserta didik tidak perlu berada dalam satu ruangan yang sama dalam proses belajar mengajarnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi UAS tugas ICT literasi. Edling merupakan aplikasi software pembelajaran inovatif kreasi anak bangsa yang dirilis pada tanggal 29 Desember 2016 oleh PT Sentrapedia Utama atau SEPIMA
Edling dimanfaatkan oleh beberapa perguruan tinggi sebagai sarana pembelajaran online. Lalu SIAKAD, kepanjangannya dari Sistem Informasi Akademik. SIAKAD adalah suatu sistem informasi akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online, seperti proses penerimaan mahasiswa baru atau PMB, pembuatan jadwal kuliah, pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengisian nilai, perwalian, pengelolaan data dosen dan mahasiswa yang dapat digunakan secara online. Lalu manfaatik di bidang pendidikan. 1. Meningkatkan kesetaraan pendidikan. 2. Memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pengelolaan. Lalu metode penelitian. Tipe penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif, kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah tim dari penulis sendiri yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Cyber Asia, program studi S1 Komunikasi yang menggunakan aplikasi software Edling dan SIAKAD dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online lebih diminati saat ini karena memberikan banyak kemudahan dalam segi waktu serta dinilai lebih efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi Edling dan SIAKAD pun diminati, cukup mudah diakses, materi yang diunggah dalam Edling cukup memadai dan membantu dalam menguasai mata kuliah. Lalu pembahasan. A. Pemanfaatan Edling sebagai media pembelajaran jarak jauh atau online learning. Universitas Cyber Asia merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerapkan proses pembelajaran jarak jauh berbasis cyber atau online. Dalam proses belajarnya, Universitas Cyber Asia memanfaatkan Learning Management System atau LMS dengan menggunakan aplikasi Edling secara sarana interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dosen mengunggah materi pembelajaran ke dalam Edling yang bisa diakses oleh semua mahasiswa yang terdaftar. Edling pun digunakan sebagai penanda kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Dosen berperan hanya sebagai penyampai materi dan mahasiswa hanya sekedar mengunduh materi pembelajaran. E-learning memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keselamatan individu. Pembelajaran online di pasar cyber education yang sedang berkembang. E-learning telah berkembang menjadi sangat penting dalam sektor pendidikan. Berbagai perubahan telah dilakukan pada secara berbagai jenis e-learning diajarkan di sekolah tradisional. Dalam penerapan proses pendidikan dan hasil penelitian, subjek penelitian yaitu mahasiswa
pemahaman yang cukup baik mengenai ICT, mulai dari memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses aplikasi Edlink, memanfaatkan dunia maya untuk mencari sumber informasi tambahan, materi pembelajaran, serta memanfaatkan fitur-fitur lain. Tingkat ICT literasi mahasiswa Universitas Cyber Asia sudah cukup mendukung proses pembelajaran online. Pengetahuan dasar seperti membuat video menggunakan aplikasi sederhana pun sudah dapat dijalankan dengan cukup baik. Didukung dengan era digital saat ini, di mana semua dapat diakses dengan mudah, memberikan nilai tambahan tersendiri dalam proses pembelajaran online. C. Pola komunikasi. Pola komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran berbasis online di Universitas Cyber Asia ini terbilang satu arah. Berdasarkan dari hasil penelitian, subjek mengganggu proses pembelajaran jarak jauh dinilai cukup efektif dan efisien dalam segi waktu dan biaya, namun para responden mengakui kesulitan dalam hal berkomunikasi dengan dosen dan antar sesama mahasiswa. Hal ini salah satunya dikarenakan proses belajar full online itu sendiri yang terbilang masih baru dalam dunia perkuliahan. Masih diperlukan penyesuaian kebiasaan dari para dosen dan mahasiswa untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan inovatif, seperti diskusi terarah dan menciptakan inovasi pembelajaran yang variatif. Selain itu, masih rendahnya rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap proses perkuliahan itu sendiri, sehingga menyulitkan untuk membangun sebuah komunikasi. Terlebih lagi banyak tugas-tugas yang melibatkan kelompok sehingga dibutuhkan konsistensi dan tanggung jawab untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Mbak Tuti, terima kasih. Saya Siti Muniro akan melanjutkan pembahasan mengenai hambatan komunikasi dalam prosesnya. Yang pertama, hambatan teknis, yaitu kendala jaringan susahnya sinyal. Perbedaan letak geografis, perbedaan waktu satu sama lain. B. Hambatan psikologis. Biasanya terjadi pada siswa atau pengajar ketika pekerjaannya sedang banyak namun di satu sisi, tugas perkuliahan juga sudah memasuki masa deadline, membuat proses penyampaian pesan atau materi tidak efektif. Yang ketiga, hambatan sematik. Hambatan sematik merupakan penggunaan bahasa atau kata-kata yang tidak dipahami sehingga bisa disalahartikan oleh penerima pesan. Kemudian keunggulannya meliputi satu, waktu dan tempat lebih fleksibel. 2. Meningkatkan kreativitas dan pengetahuan mahasiswa dengan melalui kemudahan mengakses informasi pada berbagai informasi. Ketiga, dengan menggunakan forum diskusi, mahasiswa dapat membantu membina komunitas di antara para mahasiswa. Keempat, pembelajaran online lebih terjangkau. 5. Minimnya perdebatan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. 6. Mahasiswa dapat mengulang kembali kapan saja. 7. Sistem pembayarannya melalui online. Jadi kesimpulan pembelajarannya yaitu sistem pembelajaran online yang dilaksanakan menggunakan kemampuan teknologi internet yang sistematis dengan mengintegrasikan seluruh komponen pembelajaran, termasuk interaksi antara mahasiswa dalam lingkungan belajar di dunia nyata dengan standar kualitas yang tinggi. Manfaat pembelajaran daring antara lain adalah waktu belajar yang lebih lama dan biaya kuliah yang lebih ekonomis, memudahkan transaksi pembayaran online para peserta didik melalui Siagat. Kurangnya penekanan ditempatkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Kami ucapkan terima kasih kepada ibu dosen penampung kita atas tugas dan materi yang telah diberikan, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 8 atas kerjasamanya. Harapannya semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi manfaat di masa depan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.